Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Ranita dengan NIM 2303214. Saya dari kelas 6A dan MK Negosiasi dan Advokasi Bisnis. Baik, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Jadi, apakah yang dimaksud dengan advokasi berbasis data dan digital tools ini? Jadi, perkembangan teknologi digital ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan advokasi di sektor agribisnis ini. Jadi, jika sebelumnya advokasi lebih banyak dilakukan melalui penyampaian pendapatan atau demonstrasi ataupun surat kepada pemerintah. Kini advokasi dapat diperkuat dengan menggunakan penggunaan data yang akurat serta berbagai alat digital atau digital tools. Penggunaan data dan teknologi membuat proses advokasi menjadi lebih objektif, transparan, serta memiliki dasar yang kuat sehingga lebih mudah diterima oleh pembuat kebijakan maupun masyarakat. Jadi, advokasi berbasis data ini atau data driven advokasi merupakan pendekatan advokasi menggunakan fakta, angka, hasil penelitian, dan berbagai informasi yang dapat dibuktikan sebagai dasar dalam penyampaian tuntutan atau usulan kebijakan. Pendapatan ini menekankan bahwa setiap argumen harus didukung oleh bukti yang valid sehingga tidak hanya berdasarkan opini atau asumsi kita aja. Terus dalam agribisnis ini juga data memiliki peran yang sangat penting karena berbagai keputusan pemerintah seperti penerapan harga, pemberian subsidi, dan pembangunan infrastruktur hingga kebijakan ekspor serta impor juga memerlukan informasi yang akurat mengenai kondisi pertanian di lapangan. Oleh karena itu, data menjadi alat utama untuk menunjukkan bahwa suatu permasalahan benar-benar terjadi dan membutuhkan penjelasan atau penyelesaian. Jadi, selain penggunaan data ini juga, perkembangan teknologi juga dapat menghadirkan berbagai digital tools yang dapat dimanfaatkan untuk mengolah data, membuat konten kampanye, lalu untuk menganalisis opini masyarakat, serta hingga menyebarkan informasi kepada publik secara tepat dan juga secara cepat. Lalu kombinasi antara data yang kuat dan teknologi digital membuat teknologi serta kegiatan advokasi ini menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu menjangkau masyarakat dalam jumlah yang lebih besar. Baik, di sini itu pentingnya data dalam advokasi agribisnis ini. Jadi, data merupakan dasar utama dalam setiap kegiatan advokasi modern. Tanpa data yang akurat, berbagai tuntutan yang disampaikan akan sulit disampaikan atau dipercaya karena tidak memiliki bukti yang jelas. Oleh sebab itu, advokasi saat ini lebih menekankan pada pendekatan evidence atau based advocacy, yaitu advokasi yang didasarkan pada bukti nyata. Dalam agribisnis, data membantu menunjukkan kondisi sebenarnya yang dialami petani maupun pelaku usaha.
misalnya itu data mengenai penurunan produksi padi akibat kekeringan dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk membangun irigasi. Begitu pula data mengenai kenaikan harga pupuk dapat digunakan sebagai dasar usulan peningkatan subsidi pupuk. Selain memberikan bukti terhadap suatu masalah, data juga membantu nih mengidentifikasi penyebab utama dari permasalahan tersebut, sehingga solusi yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran. Misalnya itu jika data menunjukkan bahwa rendahnya produksi disebabkan oleh kurangnya penggunaan benih yang unggul. Oleh sebab itu, maka solusinya itu yang dapat kita berikan itu adalah meningkatkan distribusi benih yang berkualitas. Selanjutnya ini ada beberapa fungsi dari data dalam advokasi. Yang pertama itu data memiliki beberapa fungsi memberikan bukti nyata mengenai suatu permasalahan. Yang kedua itu meningkatkan kepercayaan pemerintah dan masyarakat terhadap usulan yang disampaikan. Selanjutnya itu membantu mengidentifikasi akar penyebab masalah. Selanjutnya itu juga ada menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan. Selanjutnya ada mempermudah proses evaluasi terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Selanjutnya juga ada mengurangi penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax, serta juga memperkuat posisi tawar organisasi petani dalam memperjuangkan kepentingan. Kemudian di sini juga ada nih jenis-jenis data dalam advokasi agribisnis. Yang pertama itu ada data statistik harga. Jadi salah satu data yang paling sering digunakan dalam advokasi agribisnis adalah data yang mengenai harga komoditas pertanian. Data harga sangat penting karena berkaitan langsung nih dengan pendapatan petani dan kemampuan masyarakat dalam membeli pangannya. Serta juga ada di sini harga di tingkat produsen atau di tingkat pertanian. Data harga di tingkat petani ini menunjukkan beberapa besar pendapatan yang diberikan petani ketika menjual hasil panen mereka. Jika harga yang diterima itu terlalu rendah, sementara biaya produksi mereka tuh tinggi, maka petani akan mengalami kerugian yang besar. Kondisi ini juga dapat menjadi dasar advokasi agar pemerintah ini menetapkan harga pembelian yang minimum. Lalu memberikan juga subsidi kepada masyarakat atau petani, serta juga memperbaiki sistem distribusi hasil pertanian. Jadi di sini juga ada nih harga di tingkat konsumen. Data harga konsumen digunakan untuk membandingkan harga yang dibayar masyarakat dengan harga yang diterima petani. Apabila selisih harga terlalu besar, berarti terdapat ketidakefisiensan dalam rantai pemasarannya atau juga disebut dengan terlalu banyak perantara yang mengambil keuntungan di hasil pertanian mereka. Terus ada perbandingan harga antara wilayah dan global. Di sini data harga regional mampu internasional digunakan untuk mengetahui daya saing produk Indonesia dibandingkan negara lain. Jika harga produk lokal itu lebih tinggi daripada produk impor, pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan
perlindungan terhadap petani atau juga peningkatan efisiensi produksi. Di sini juga ada nih kayak apa namanya data produksi. Data produksi yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan komoditas pertanian. Data ini sangat penting karena menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan pertanian. Lalu di sini juga ada volume produksi. Volume produksi, volume produksi ini menunjukkan jumlah hasil panen yang dihasilkan dalam periode tertentu atau penurunan volume produksi dapat menjadi tanda adanya permasalahan nih di suatu tempat atau di suatu lahan tersebut. Contohnya itu seperti kekeringan, banjir, serangan hama, ataupun berkurangnya luas lahan pertanian mereka. Selanjutnya itu ada produktivitas lahan. Produktivitas lahan ini menunjukkan jumlah hasil panen yang dihasilkan setiap satuan luas lahan. Data ini membantu pemerintah ini menentukan apakah diperlukan peningkatan teknologi atau budidaya serta pembangunan irigasi ataupun penggunaan benih-benih yang unggul. Selanjutnya itu ada data varietas unggul. Data mengenai penggunaan benih unggul membantu mengetahui sejauh mana nih inovasi petani itu telah diterapkan oleh petaninya. Jika di tingkatnya adopsi masih rendah, pemerintah dapat memberikan pelatihan maupun bantuan benih yang bersertifikat agar bibit benih tersebut termasuk ke benih-benih yang unggul. Jadi selanjutnya ini ada data supply dan demand. Jadi data ini tuh mengenai penawaran atau supply dan permintaan atau demand. Sangat penting nih untuk menjaga keseimbangan pasar sehingga harga hasil pertanian itu tetap stabil dan tidak ada kenaikan ataupun penurunan. Di tempat ini beda, di tempat lain juga beda kayak gitu. Selanjutnya itu ada kesenjangan pasokan. Apabila produksi dalam negeri itu tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka petani atau pemerintah dapat mempertimbangkan nih impor mereka. Jadi sebaliknya apabila terjadi kekurangan, akibatnya itu rendahnya produksi lokal, data tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan produksi yang nasional. Selanjutnya itu ada surplus produksi. Jadi jika produksinya itu berlebihan dalam memenuhi kebutuhan, pemerintah dapat mengembangkan pasar baru atau juga bisa meningkatkan ekspor serta membangun industri pengolahan hasil pertanian atau menerapkan kebijakan penyangga harga agar petani itu tidak mengalami kerugian yang cukup besar dalam menjual hasil pertanian mereka. Selanjutnya itu ada pola konsumsi. Jadi di pola konsumsi ini data konsumsi membantu memprediksi kebutuhan masyarakat terhadap suatu komunitas sehingga petani itu dapat merencanakan produksi mereka dengan lebih baik. Nah, di sini juga ada nih data pendukung lainnya. Jadi, selain harga dan produksi, terdapat berbagai data
Antara lain itu yang sangat penting dalam kegiatan advokasi itu ada data sosial, ekonomi pertanian. Jadi data ini tuh meliputi tingkat pendapatan dari petani, pendidikan, kepemilikan lahan, akses modal, serta kondisi tempat tinggal mereka, juga kesejahteraan petani tersebut. Jadi, data juga ada dampak lingkungannya, yaitu digunakan untuk mengetahui dampak kegiatan pertanian terhadap kualitas tanah, air, udara, serta perubahan dari iklim. Nah, di sini juga ada data yang terakhir, yaitu data akses pasar. Data ini meliputi kondisi jalan usaha tani, transportasi, gudang penyimpanan, serta fasilitas pasar hingga akses terhadap teknologi digital. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan nih, digital tools untuk advokasi agribisnis. Jadi, perkembangan teknologi ini telah menghadirkan berbagai alat digital yang membantu proses advokasi menjadi lebih efektif. Digital tools tidak hanya membantu mengolah data aja, tetapi juga mempermudah menyebarkan informasi kepada masyarakat. Digital tools memiliki beberapa manfaat nih, seperti mempercepat penyebaran informasi, meningkatkan kualitas penyajian data, menjangkau audiens yang lebih luas, serta mempermudah komunikasi dengan masyarakat, juga meningkatkan partisipasi publik dalam kegiatan advokasi. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya, yaitu yang pertama itu Google Trends. Jadi Google Trends ini digunakan untuk mengetahui topik atau isu agribisnis yang sedang banyak dicari di masyarakat dan di internet. Melalui Google Trends, organisasi advokasi dapat mengetahui kapan masyarakat ini mulai banyak mencari informasi mengenai harga cabai, pupuk, pertanian organik, ataupun juga isu lainnya. Informasi tersebut membantu menentukan harga atau waktu yang paling tepat untuk melaksanakan kampanye sehingga memperoleh perhatian masyarakat yang lebih besar. Selanjutnya itu ada Twitter atau analisis. X-Analytics ini membantu mengetahui efektivitas kampanye digital melalui data jumlah tayang atau impression atau interaksi atau engagements serta retweet, komentar, juga karakteristik audiens. Data tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah pesan yang disampaikan sudah efektif atau masih perlu diperbaiki lagi. Juga ada Canva. Canva merupakan aplikasi desain grafis yang sangat mudah digunakan untuk membuat poster, infografis, presentasi, banner, media sosial, maupun brosur digital. Dalam advokasi agribisnis ini, Canva juga membantu nih menyajikan data yang rumit menjadi lebih sederhana dan menarik sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Terus ada CapCut. CapCut merupakan aplikasi menyunting video yang banyak digunakan untuk membuat video pendek,
edukatif mengenai isu-isu pertanian. Video yang dibuat dapat diunggah ke TikTok, Instagram Reels, maupun YouTube Short, serta pesan advokasi lewat cepat tersebar. Terus ada petisi online atau Change.org atau juga events dan lainnya. Petisi online ini merupakan salah satu bentuk advokasi digital yang memungkinkan masyarakat ini memberikan dukungan melalui tanda tangan secara daring. Jadi semakin banyak nih masyarakat yang mendukung suatu petisi ini, maka juga semakin besar nih tekanan moral kepada pemerintah untuk mempertimbangkan usulan yang mereka ajukan. Lalu selanjutnya itu ada hmm, karakteristik. Baik, saya akan menjelaskan karakteristik data yang baik dalam advokasi. Jadi ada beberapa karakteristik data yang baik dalam advokasi nih. Jadi dalam kegiatan advokasi ini, kualitas data menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu usulan atau rekomendasi kebijakan. Data yang digunakan tidak boleh dikumpulkan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi standar tertentu agar dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Data yang berkualitas akan memberikan data yang berkualitas atau gambaran nyata mengenai kondisi yang terjadi di lapangan, sehingga uh, mampu menjadi dasar yang kuat dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, apabila data yang digunakan tidak akurat atau tidak sesuai nih dengan kondisi sebenarnya, maka hasil analisis dapat menyesatkan dan berpotensi menghasilkan kebijakan yang kurang tepat sasaran atau oleh karena itu belum digunakan nih dalam kegiatan advokasi. Setiap data perlu diperiksa kualitasnya, sumber data, serta tingkat keandalannya. Jadi yang pertama itu karakteristik valid. Data dinyatakan valid apabila benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan dan sesuai dengan tujuan pengumpulan data tersebut. Validitas menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh memang mengukur hal yang ingin diketahui, bukan hal lain yang tidak berkaitan. Misalnya, jika tujuan advokasi adalah menunjukkan rendahnya pendapatan petani padi, maka data yang dikumpulkan harus berkaitan dengan harga gabah, biaya produksi, hasil dari panen, dan pendapatan dari pertanian, serta bukan data yang tidak berhubungan seperti jumlah kendaraan atau tingkat konsumsi rumah tangga mereka. Data yang valid ini akan menghasilkan kesimpulan yang lebih tepat sehingga rekomendasi kebijakan yang diberikan data juga lebih sesuai nih dengan kebutuhan masyarakat.
Yang kedua itu ada karakteristik dari akurasi. Data yang akurat berarti bebas dari kesalahan pencatatan, kesalahan perhitungan, maupun kesalahan saat proses pengumpulan data. Dalam sektor agribisnis juga kesalahan sekecil apapun dapat mempengaruhi hasil analisisnya. Sebagai contoh ini apabila luas lahan petani dicatat lebih besar daripada kondisi sebenarnya, maka estimasi produksi juga akan menjadi tidak tepat. Demikian pula jika harga komoditas dicatat secara keliru, maka analisis keuntungan petani akan menghasilkan informasi yang salah. Oleh karena itu, proses pengumpulan data harus dilakukan secara teliti menggunakan metode yang benar serta melalui proses pengecekan ulang agar tingkat kesalahannya itu dapat diminimalkan. Karakteristik selanjutnya ini adalah karakteristik terbaru atau up to date. Data yang digunakan dalam advokasi ini harus mencerminkan kondisi terkini sehingga rekomendasi yang dihasilkan sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Penggunaan data lama seringkali ini tidak lagi menggambarkan kondisi sebenarnya karena harga komoditas serta produksi pertanian juga kondisi iklim maupun kebijakan pemerintah ini dapat berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, data harga pupuk 5 tahun yang lalu tentu tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan subsidi pada tahun sekarang. Oleh karena itu, organisasi advokasi perlu memperbarui data secara berkala agar informasi yang digunakan ini tetap relevan maupun mendukung proses pengambilan keputusan secara efektif. Selain itu, data juga harus relevan dengan isu atau masalah yang sedang diperjuangkan. Relevansi berarti data yang digunakan memiliki hubungan langsung dengan tujuan advokasi sehingga mampu memberikan informasi yang dibutuhkan. Dalam advokasi mengenai penurunan harga cabai, misalnya data yang paling relevan adalah harga cabai di tingkat petani dan konsumen. Biaya produksinya itu serta volume panennya itu juga jumlah pasokan di pasar hingga permintaan masyarakat. Penggunaan data yang tidak berkaitan justru dapat menghamburkan fokus pembahasan dan membuat rekomendasi yang disampaikan menjadi kurang tepat. Juga oleh karena itu pemilihan jenis data harus disesuaikan dengan tujuan dan sasaran advokasi yang ingin dicapai. Jadi karakteristik selanjutnya ini karakteristik lain yang tidak kalah penting adalah mudah dipahami. Data yang baik tidak dapat tidak hanya benar, tetapi juga harus dapat dipahami oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, tani, media massa, maupun para pengambil kebijakan.
penyajian data dalam bentuk tabel yang terlalu rumit seringkali menyulitkan pembaca untuk memahami isi informasinya. Juga oleh karena itu, data sebaiknya disajikan dalam bentuk grafik, diagram, infografis, peta, maupun visualisasi lainnya yang lebih sederhana dan lebih menarik lagi. Juga penyajian yang baik itu akan mempermudah proses komunikasi sehingga pesan advokasi dapat diterima dengan efektif oleh berbagai kalangan. Selanjutnya nih, karakteristik berikutnya yaitu dapat diverifikasi. Artinya itu setiap data yang digunakan memiliki sumber yang jelas dan dapat diperiksa kembali apabila diperlukan. Data yang bersumber dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik atau BPS, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta MBKG, atau lembaga penelitian maupun hasil survei yang dilakukan secara ilmiah memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan data yang tidak diketahui asal-usulnya. Kemampuan untuk memverifikasi data dapat sangat penting karena dalam proses advokasi ini seringkali muncul pertanyaan mengenai keakuratan informasi yang digunakan. Dengan adanya sumber yang jelas, organisasi advokasi ini dapat menunjukkan bahwa seluruh informasi yang disampaikan berasal dari data yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain karakteristik tersebut, dapat kita ketahui data yang baik juga sebaiknya memiliki sifat konsisten, yaitu memberikan hasil yang relatif sama apabila diperkumpulan kembali menggunakan data atau metode yang sama pada kondisi yang serupa. Konsistensi juga menunjukkan bahwa data memiliki tingkat keandalan yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam analisis jangka panjang. Misalnya itu pencatatan produksi padi yang dilakukan setiap musim tanam dengan metode yang sama akan mempermudah pemerintah melihat tren peningkatan atau penurunan produksi dari waktu ke waktu. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat disesuaikan berdasarkan perkembangan yang benar-benar terjadi di lapangan. Secara keseluruhan, karakteristik yang paling baik meliputi valid, akurat, terbaru, relevan, mudah dipahami, atau dapat diverifikasi, dan konsisten. Seluruh karakteristik tersebut saling melengkapi dalam menghasilkan informasi yang berkualitas. Dalam advokasi agribisnis, penggunaan data yang memenuhi karakteristik tersebut akan meningkatkan kredibilitas organisasi, juga memperkuat posisi dalam menyampaikan aspirasi, serta memperbesar peluang yang diterimanya yang diusulkannya oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya.
Oleh karena itu, kemampuan ini memahami dan menilai kualitas data menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa, penyuluh pertanian, peneliti, maupun organisasi petani di era digital. Selanjutnya itu ada tahap-tahapan advokasi yang berbasis data. Yang pertama itu adalah mm, identifikasi masalah. Tahap pertama dalam advokasi berbasis data adalah mengidentifikasi permasalahan yang benar-benar terjadi di lapangan. Tahap ini menjadi pondasi dari seluruh proses advokasi karena menentukan fokus isu yang akan diperjuangkan. Identifikasi masalah dilakukan melalui pengamatan langsung serta melakukan diskusi dengan petaninya langsung, juga wawancara dengan penyuluh pertaniannya, maupun kajian terhadap berbagai laporan dan data yang telah tersedia. Permasalahan yang dipilih harus memiliki dampak yang nyata terhadap masyarakat serta memerlukan perhatian dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Dalam sektor agribisnis, contoh permasalahan yang sering menjadi objek advokasi antara lain itu penurunan harga hasil panen, kelangkaan pupuk subsidi, kerusakan jaringan irigasi, maupun peningkatan serangan hama dan penyakit tanaman. Ada juga nih alih fungsi lahan pertanian, sehingga rendahnya akses petani terhadap pasar. Identifikasi masalah yang dilakukan secara tepat akan mempermudah proses pengumpulan data serta penyusunan strategi advokasi pada tahap berikutnya. Selain mengenali permasalahan utama, tahap identifikasi juga bertujuan mengetahui siapa saja pihak yang berdampak atau faktor penyebab masalah serta dampak dari yang ditimbulkan apabila masalah tersebut tidak segera ditangani oleh pemerintah. Dengan memahami seluruh aspek tersebut, organisasi advokasi dapat menentukan tujuan yang ingin kita capai serta menyusun langkah-langkah yang lebih terarah lagi dalam memperjuangkan perubahan kebijakannya. Lalu juga ada pengumpulan data nih. Setelah masalah ini berhasil diidentifikasi, sebaiknya tahap berikutnya ini adalah mengumpulkan data yang berkaitan dengan isu tersebut. Dengan pengumpulan data ini merupakan proses memperoleh berbagai informasi yang dapat dijadikan bukti dalam kegiatan advokasi. Data ini dapat diperoleh melalui survei lapangan, wawancara dengan petani langsung, observasi langsung, diskusi kelompok dengan kelompok tani yang sudah ada, dokumentasi foto ataupun video, serta hasil penelitian maupun dari data resmi yang dari instansi pemerintah seperti dari
Badan Pusat Statistik atau BPS, bisa juga dari Kementerian Pertanian, atau juga bisa dari Badan Pangan Nasional, atau juga BMKG, serta juga bisa dari Dinas Pertanian Daerah. Saat ini pengumpulan data ini juga dapat dilakukan menggunakan aplikasi digital seperti Google Form, GPS, drone, maupun citra satelit, sehingga prosesnya itu menjadi lebih cepat dan lebih efisien lagi. Jadi, semakin beragam sumber data yang digunakan, juga semakin lengkap nih gambaran mengenai kondisi yang sebenarnya. Sebagai contoh dan advokasi mengenai rendahnya harga jagung, atau organisasi petani tidak hanya mengumpulkan data dengan harga jual, tetapi juga bisa biaya produksinya, volume panen, luas lahan, jumlah petani berdampak, harga tingkat konsumsi atau konsumen, hingga juga bisa harga di pasar nasional atau serta internasional. Eh, Pengumpulan data yang komprehensif akan menghasilkan informasi yang lebih akurat sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pemerintah terhadap usulan yang disampaikan. Baik, ada analisis data yang ketiga, yaitu tahap berikutnya adalah menganalisis seluruh data yang telah dikumpulkan. Analisis data bertujuan untuk menentukan nih pola hubungannya maupun penyebab utama dari suatu permasalahan, sehingga solusi yang dirumuskan itu benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Tahap ini, data yang masih berupa angka atau informasi mentah diolah menjadi informasi yang lebih bermakna lagi melalui berbagai teknik analisis seperti perbandingan antara data per uh, antar periodenya, bisa juga dengan analisis tren, bisa juga dengan perhitungan rata-rata, serta juga bisa nih menggunakan penyusunan grafik atau tabel. Misalnya apabila data menunjukkan bahwa produksi padi menurun selama 3 tahun berturut-turut, maka perlu nih dilakukan analisis mengenai penyebab penurunan tersebut. Serangan organisasi pengganggu berupa kekeringan, serangan organisasi pengganggu tanaman, berkurangnya penggunaan pupuk, kerusakan irigasi, serta juga perubahan pola tanam. Hasil analisis inilah yang nantinya menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan. Dengan demikian, advokasi ini tidak hanya menyampaikan adanya permasalahan, tetapi juga menawarkan solusi yang didukung oleh bukti ilmiah. Lalu ada penyajian data. Jadi di sini penyajian data ini telah dianalisis, kemudian disusun dalam bentuk penyajian yang mudah dipahami oleh masyarakat maupun mengambil atau pengambilan kebijakan. Penyajian data memiliki peran yang sangat penting karena informasi yang terlalu rumit seringkali sulit nih dipahami apabila hanya ditampilkan dalam bentuk angka ataupun tabel. Oleh sebab itu,
Hasil analisis biasanya itu diubah menjadi grafik, diagram juga bisa, infografis juga bisa, peta digital, presentasi maupun video dokumenter maupun laporan singkat yang menarik. Selanjutnya itu visualisasi data ini bertujuan agar informasi dapat diterima dengan lebih cepat dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Jadi sebagai contohnya itu grafiknya itu menurun, harga cabai selama 5 tahun akan lebih mudah dipahami dibandingkan daftar angka yang panjang. Demikian pula dengan infografis mengenai kegiatan petani akibat banjir nih akan lebih menarik perhatian masyarakat daripada laporan tertulis yang sangat panjang. Penyajian data yang baik akan meningkatkan efektivitas komunitas dari proses advokasi. Lanjut yang kelima itu ada penyebaran informasi. Setelah data disusun dengan baik, tahap selanjutnya itu adalah menyebarluaskan informasi kepada masyarakat serta pihak yang berkelanjutan atau pihak yang berkepentingan. Tujuan utama tahap ini itu adalah membangun kesadaran publik serta memperoleh dukungan masyarakat, juga mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Penyebaran informasi dapat dilakukan melalui berbagai media. Contohnya itu konferensi pers, media cetak atau media elektronik juga bisa, maupun audiensi langsung dengan pemerintah. Di era digital ini, media sosial menjadi salah satu sarana yang sangat efektif nih dalam penyebaran informasi karena mampu menjangkau masyarakat dalam jumlah yang lebih besar dalam waktu yang singkat. Organisasi advokasi juga dapat memanfaatkan video pendek atau infografis juga bisa maupun dari kampanye digital dengan tagar tertentu agar pesan yang disampaikan ini lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Juga semakin luas penyebaran informasinya, maka semakin luas juga nih atau semakin besar juga peluang memperoleh dukungan publik terhadap isu yang diperjuangkan. Yang keenam itu ada evaluasi. Evaluasi ini melakukan evaluasi terhadap seluruh proses advokasi yang telah dilaksanakan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui nih, apakah tujuan advokasi ini telah tercapai, sejauh mana perubahan yang dihasilkan atau diwujudkan. Juga bagian mana nih yang masih perlu diperbaiki pada kegiatan berikutnya. Jadi, evaluasi juga dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelumnya dan sesudah advokasi. Juga mengukur tingkat nih partisipasi masyarakatnya, menganalisis juga respon pemerintah, serta melihat nih perubahan kebijakan yang berhasil dicapai oleh masyarakat ini. Selain mengukur hasil akhir, evaluasi juga memberikan pembelajaran bagi organisasi advokasi dalam menyusun strategi yang lebih efektif.
pada masa mendatang, melalui evaluasi, organisasi dapat mengetahui metode komunikasi yang paling berhasil, media digital yang lebih efektif, serta jenis data yang paling mampu mempengaruhi pengambilan keputusan. Dengan demikian, kegiatan advokasi akan terus mengalami perbaikan maupun memberikan dampak yang lebih besar bagi pembangunan sektor agribisnis. Baik, saya akan menjelaskan tentang uh, digital advokasi agribisnis. Yang pertama itu Google Trend. Nah, jadi Google Trend ini layanannya itu yang digunakan itu untuk mengetahui tren pencarian suatu topik di mesin pencarian Google. Dalam advokasi ini, Google Trends ini dapat dimanfaatkan nih untuk melihat isu pertaniannya apa saja yang sedang diperbincangkan atau yang sedang tren oleh masyarakat. Misalnya itu harga cabai naik, harga berasnya yang melampau tinggi, pupuk bersubsidi, kekeringan, habis itu El Nino, pertanian, organik, dan ketahanan pangan juga menjadi informasi yang sangat membantu atau yang sangat tren pada masanya. Informasi tersebut membantu nih organisasi advokasi menentukan waktu yang tepat untuk melakukan kampanye sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah memperoleh perhatian publik. Selain itu, Google Trends ini juga dapat digunakan untuk membandingkan tingkat perhatian masyarakat terhadap beberapa isu sekaligus sehingga organisasi dapat menentukan prioritas kampanye yang lebih relevan. Selanjutnya itu ada Google Form. Google Form ini merupakan aplikasi berbasis internet yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui survei dan kuesioner secara daring. Juga dalam advokasi agribisnis, aplikasi ini sangat membantu dan memperoleh informasi dari petani, penyuluh, pelaku usaha maupun dari masyarakat secara tepat, juga dapat membantu dan secara cepat harus mendatangi setiap responden secara langsung. Data yang diperoleh ini dapat berupa tingkat kepuasan terhadap kebijakan pemerintah, kesulitan memperoleh pupuk, harga jual hasil pertanian, atau juga kendala pemasarannya, maupun juga kebutuhan pelatihan pertanian. Jadi, keunggulan Google Form ini adalah hasil survei dapat langsung tersusun nih secara otomatis dalam bentuk tabel dan grafik sehingga mempermudah proses analisisnya. Selanjutnya itu ada Google Sheet atau disebut dengan bisa juga dengan Microsoft Excel. Jadi merupakan perangkat lunak yang sangat penting dalam mengolah data advokasi. Kedua aplikasi ini digunakan untuk menghitung biaya produksi, rata-rata harga produksi lahan, keuntungan petani, serta menyusun berbagai tabel dan grafik. Selain itu juga Excel juga mampu melakukan analisis statistik
statistik yang sederhana sehingga organisasi advokasi ini dapat melihat perkembangan harga, produksi, serta maupun pendapatan nih petani dari waktu ke waktu. Jadi Google Sheet juga memiliki keunggulan karena dapat diakses secara bersama-sama melalui internet sehingga mempermudah kerja tim dalam mengolah data. Selanjutnya itu ada Canva. Canva itu merupakan aplikasi desain juga, seperti yang saya jelaskan tadi, yang banyak digunakan untuk membantu berbagai media kampanye digital dalam kegiatan advokasi juga. Canva ini membantu mengubah data yang rumit menjadi infografis, poster, juga bisa berupa eh, apa namanya brosur digital serta presentasi juga dengan bisa banner media sosial maupun juga materi edukasi yang lebih menarik. Jadi penyajian informasi dalam bentuk visual akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat dibandingkan teks yang panjang kurang panjang. Selain itu, Canva juga menyediakan nih berbagai template yang mudah digunakan untuk pengguna membuat desain profesional maupun tidak memiliki kemampuan sebelumnya dalam mendesain grafis yang tinggi. Selanjutnya ini ada CapCut, aplikasi menyunting video yang sangat populer dan membuat konten digital dalam advokasi agribisnis. CapCut juga digunakan nih untuk membuat video edukasi. Dalam menggunakan CapCut ini diperlukan kondisi lapangan atau dokumentasi langsung serta wawancara dari petaninya maupun video dari berupa kampanye mengenai isu pertanian. Jadi video yang menarik akan lebih mudah nih dibangun atau diempati oleh masyarakat karena mampu menampilkan kondisi nyata yang dialami oleh petani langsung. Setelah diedit, malah maka videonya itu dapat disebarluaskan melalui TikTok, Instagram, juga bisa melalui YouTube, juga bisa melalui sekarang itu yang tren itu anak-anak YouTube, sehingga jangkauan kampanyenya itu lebih luas. Selanjutnya itu ada petisi online. Petisi online ini kayak salah satu bentuk advokasi digital yang memungkinkan nih masyarakat memberikan dukungan terhadap suatu isu melalui tanda tangan elektronik, platform seperti Change, mempermudah organisasi masyarakat mengumpulkan aspirasi publik, dapat dapat harus eh tanpa harus melakukan pengumpulan tanda tangan secara langsung. Jadi semakin banyak masyarakat yang memberikan dukungan, semakin besar pula tekanan moral bagi pemerintah untuk mempertimbangkan nih usulan yang diajukan. Selain menjadi sarana mempermudah dukungan petisi, petisi online ini juga yang diajukan atau memperoleh juga dukungan online dan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam terhadap isu-isu agribisnis yang sedang diperjuangkan sehingga partisipasi publiknya itu dalam proses advokasi ini semakin tinggi. Dan di sini juga saya memiliki beberapa contoh dari studi kasus yang saya dapat.
Yang pertama itu ada studi kasus advokasi harga jagung berbasis data. Jadi kasusnya itu di Kabupaten A contohnya ya. Petani jagung ini mengalami penurunan harga jual setelah panen raya. Jadi harga jagung ini di tingkat petani ini turun menjadi 3.100 per kilonya. Sedangkan biaya produksi mereka itu sekitar mencapai 4.000 hingga 5.000 per kilonya. Akibatnya itu sebagian besar petani itu mengalami kerugian dan kesulitan dalam membayar produksi mereka untuk musim tanam berikutnya. Jadi gabungan kelompok tani atau Gapostan juga bersama penyuluh pertanian mengumpulkan data mengenai biaya produksi mereka, harga jual jagung selama 3 tahun terakhir. Jadi, volume produksi dan perbedaan harga di tingkat petani dengan harga di pabrik pakan ternak. Jadi data tersebut itu kemudian diolah menjadi grafik dan infografik menggunakan Canva. Jadi selain itu mereka juga membuat video pendek menggunakan CapCut dan menampilkan kondisi pertanian setelah panen serta menyebarkan melalui media sosial. Jadi, organisasi petani juga membuat petisi online yang meminta pemerintah itu menetapkan harga jual atau harga pembelian minimum jagung dalam waktu 2 minggu. Petisi tersebut itu memperoleh lebih dari 40.000 tanda tangan yang ditandatangani oleh masyarakat. Jadi berdasarkan data yang lengkap dan dukungan publik yang besar, pemerintah daerah itu mengadakan audiensi dengan perwakilan petani dan akhirnya itu menetapkan kerjasama dengan industri pakan untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang lebih layak. Jadi di kasus ini itu dapat kita jelaskan bahwa kasus ini itu menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi itu tidak hanya bergantung pada penyampaian keluhan, tetapi juga pada penggunaan data yang akurat dan digital tools. Jadi data harga, biaya produksi dan volume panen menjadi bukti yang paling kuat bahwa petani ini benar-benar mengalami kerugian. Juga Canva ini membantu menjadikan atau menyajikan data secara lebih menarik. Juga ada aplikasi CapCut digunakan untuk membangun empati masyarakat, sedangkan dalam petisi online ini menjadi sarana tempat mengumpulkan dukungan-dukungan publik. Kombinasi tersebut ini membuat pemerintah lebih mudah memahami masyarakat atau memahami masalah dari masyarakat dan mengambil keputusan yang berpihak kepada petani. Selanjutnya saya akan mm, memaparkan contoh studi kasus yang kedua. Jadi di sini ada tentang kampanye perlindungan lahan pertanian berbasis digital kasus. Contohnya itu di Kabupaten B sekitar 30 hektar sawah produktif mereka tuh direncanakan akan dialihfungsi lahankan menjadi kawasan industri. Jadi kelompok tani ini bersama mahasiswa akan serta akademisi
khawatir nih bahwa kebijakan tersebut tuh akan mengurangi produksi pangan dan mengancam mata pencarian dari petani. Lalu dari tim advokasinya ini mengumpulkan nih beberapa data mengenai luas lahan yang terdampak dan jumlah petani yang kehilangan lahan mereka untuk dialih fungsi. Dialih fungsi. Juga penurunan dari produksi beras yang diperkirakan terjadi serta dampaknya itu terhadap ketahanan pangan daerah. Jadi mereka juga menggunakan Google Trends nih untuk mengetahui serta mengetahui baik. Jadi penjelasan dari kasus ini itu adalah menggambarkan penerapan advokasi berbasis data dan digital tools secara terpadu. Jadi, data ilmiah menjadi dasar utama untuk menunjukkan dampak alih fungsi lahan, sedangkan Google Trends membantu menentukan waktu kampanye yang tepat. Canva dan CapCut membuat informasi lebih menarik dan mudah dipahami. Terus, sementara media sosial dan petisi online memperluas dukungan masyarakat pertanian, dengan hasil pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk mengevaluasi kebijakan dan mengambil keputusan yang lebih berpihak pada keberlanjutan sektor pertanian. Eh, Selanjutnya, saya akan masuk ke kesimpulan dari semua pemaparan saya hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari seluruh pemateri yang saya sampaikan adalah akademisi berbasis data dan digital tools merupakan pendekatan modern yang memadukan bukti ilmiah dengan memanfaatkan atau pemanfaatan teknologi digital untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya itu di sektor agribisnis. Data yang akurat yang membuat setiap usulan menjadi dasar yang kuat, sedangkan digital tools itu membantu mengolah, menyajikan, menyebar informasi secara lebih cepat, menarik, dan efektif. Jadi, melalui kombinasi ini, keduanya itu proses advokasi tidak hanya mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga mendorong pemerintah mengambil kebijakan yang lebih akurat dan lebih tepat sasaran, transparan, berpihak pada kesejahteraan petani, serta membangun agribisnis yang berkelanjutan. Baik, segitu saja materi yang saya sampaikan. Jadi, kalau ada kata-kata saya yang kurang atau yang ada keselip, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.